Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi dinamika kelompok dalam organisasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dinda Fatihatul Badri, Arya Putra Widana, dan Syifa Amelia. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita simak video pembahasannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Putra akan menjelaskan tentang konsep kelompok dan teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama, konsep kelompok. Kelompok dan tim merupakan dua hal yang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara kelompok dan tim yaitu terdiri dari minimal dua orang atau lebih. Perbedaannya yaitu kelompok lebih mengarah pada hubungan antar orang-orang dengan tujuan yang umum, sedangkan tim memiliki hubungan tanggung jawab satu sama lain. Robbins mendefinisikan keduanya sebagai berikut. 1. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Kedua, tim adalah kelompok yang bekerja sama secara dekat untuk mencapai tujuan umum dan bertanggung jawab satu sama lain. Kettle menyatakan bahwa kelompok adalah kumpulan individu yang dalam hubungannya dapat memuaskan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Adapun Kartwright dan Zender menyatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan individu yang melakukan hubungan dengan orang lain yang menunjukkan saling kebergantungan pada tingkatan yang berarti. Berdasarkan kajian berikut, maka dapat dipahami bahwa tim merupakan bagian dari kelompok. Tim memiliki hubungan psikologis dan sosiologis yang lebih erat di antara anggotanya dalam proses pencapaian tujuan tim yang terbentuk. Dikarenakan, pertama, adanya kerangka waktu yang terbatas dalam pemecahan masalah atau pencapaian tujuan tim. Kedua, intensitas hubungan antar orang dalam tim terkondisikan lebih intens. Dan yang terakhir, tim memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih spesifik sehingga memberikan arahan yang lebih jelas. Kedua ada teori-teori pembentukan kelompok. Teori-teori pembentukan kelompok ini dibagi dalam 5. Yang pertama, teori kedekatan atau propinquity theory. Teori ini memandang bahwa seseorang berhubungan dekat dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Ketika orang-orang berdekatan secara geografis, baik tempat sementara, rumah, atau berbagai aktivitas keseharian yang dilakukan, maka orang-orang tersebut akan lebih memungkinkan untuk memiliki intensitas yang lebih tinggi satu sama lain. Ketika hal ini terjadi, maka orang-orang akan memiliki peluang yang sama untuk membentuk suatu kelompok. Lalu yang kedua ada teori George Human. Teori ini memandang bahwa pembentukan kelompok berdasarkan berbagai aktivitas, interaksi, dan sentimen atau perasaan emosi. Lalu yang ketiga ada teori keseimbangan pembentukan kelompok atau a balanced theory of group formation. Teori ini memandang bahwa seseorang tertarik kepada orang lain dan membentuk kelompok didasarkan pada kesamaan sikap masing-masing dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Teori ini dikemukakan oleh Theodor Newcomb. Lalu yang keempat ada teori pertukaran. Teori ini memandang bahwa dalam proses pembentukan kelompok memungkinkan terjadinya seseorang atau sekelompok orang lain atau pihak lain untuk mendapatkan suatu balasan dari orang atau pihak lain tersebut. Proses pembentukan organisasi seperti ini lazim dan sangat kentara terjadi pada organisasi politik karena organisasi politik memiliki kondisi yang dinamis dalam mencapai tujuannya sehingga memungkinkan untuk melakukan berbagai pertukaran dalam melakukan suatu aktivitas. Proses pembentukan kelompok ini juga terjadi pada organisasi atau birokrasi pemerintahan, namun kemungkinannya lebih sedikit dibandingkan organisasi politik. Lalu yang kelima ada teori alasan-alasan praktis atau practicalities of group formalization. Teori ini memandang bahwa kelompok akan terbentuk karena alasan-alasan yang sifatnya praktis yaitu ekonomi, keamanan, atau alasan-alasan sosial. Kelompok-kelompok cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang dalam kelompok tersebut.
Berdasarkan teori-teori pembentukan kelompok yang sudah dipaparkan, dapat dipahami bahwa pembentukan suatu kelompok selalu didasarkan pada alasan atau tujuan tertentu dari orang-orang yang membentuk kelompok tersebut. Oleh karena itu, intensitas dan tinggi rendahnya perilaku orang-orang dalam kelompok dapat diidentifikasi dalam kelompok itu. Selain itu, teori-teori ini juga menjadi dasar analisis terhadap mengapa seseorang melakukan afiliasi, kolaborasi, atau berkoalisi dengan orang atau kelompok lain di dalam ataupun di luar organisasi. Teori ini juga menjadi dasar analisis mengenai semangat, motivasi, dan kepuasan kerja seseorang dalam suatu kelompok atau dalam mencapai tujuannya. Sekian dari saya. Selanjutnya mengenai ciri-ciri kelompok. Ciri-ciri kelompok seperti yang dikemukakan oleh Joseph Reitz. Yang pertama, 2 orang atau lebih. Kelompok merupakan sekumpulan 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang terjadi di dalam kelompok ditujukan untuk memudahkan pencapaian tujuan. Yang ketiga, saling membagi tujuan yang sama. Apapun alasannya, bukan tentang apakah alasan tersebut benar atau salah, melainkan tentang apakah alasan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan atau perilaku yang baik dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok. Orang-orang yang berada dalam suatu kelompok melihat kelompoknya adalah sebagai suatu kesatuan atau sistem. Maka dari itu, komitmen seseorang dilihat dari bagaimana cara dia memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama, ada kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat sifat keakraban, kerjasama, dan hubungan-hubungan tatap muka antar anggotanya. Dalam kelompok ini cenderung menghiraukan pengaruh eksternal dalam upaya mencapai tujuan yang telah mereka tentukan. Dan dalam kelompok ini pula memungkinkan terjadinya self-managing teams atau tim yang mengelola dirinya sendiri. Selanjutnya ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memang sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu, sedangkan kelompok informal merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya proses interaksi, hubungan, ataupun kebutuhan-kebutuhan seseorang dalam suatu kelompok formal. Selanjutnya ada kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka merupakan kelompok yang secara konsisten terus-menerus secara tanggap menerima perubahan dan pembaharuan yang nantinya berfungsi dan ataupun berguna dalam upaya pencapaian tujuan yang telah mereka tetapkan. Ada pula kelompok tertutup, di mana kelompok tertutup ini sangat kecil kemungkinan terjadi perubahan dalam kelompok tersebut. Ada pula 4 dimensi yang menjadi pembeda antara kelompok terbuka dan kelompok tertutup, seperti yang tampak pada layar. Dan yang terakhir adalah kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok di mana seseorang mereferensi dirinya sendiri. Artinya seseorang mengidentifikasi dirinya dengan atau sebagai bagian dari kelompok walaupun dia bukan bagian dari organisasi. Dasar-dasar daya tarik interpersonal. Setiap orang dalam kajian perilaku organisasi harus dipandang sebagai individu yang unik karena memiliki ketertarikan mereka untuk berkelompok atau membentuk suatu tim satu sama lain. Beberapa alasan yang menjadi daya tarik antar orang dalam berkelompok yaitu yang pertama ada kesempatan untuk berinteraksi. Daya tarik antar orang adanya kesempatan interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Daya tarik antar orang-orang memungkinkan muncul dari adanya kesempatan interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Daya tarik ini dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang berhubungan dengan jarak fisik dan jarak psikologis. Yang kedua ada status. Status seseorang merupakan suatu kondisi yang dimiliki oleh individu dan mencirikan masalah dan kekhasannya. Dalam konteks tersebut, kesamaan status akan memunculkan daya tarik antar individu sehingga memunculkan ikatan kelompok atau bahkan tim. Yang ketiga ada kesamaan latar belakang. Kesamaan latar belakang yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan akan menjadi daya tarik antar individu. Hal ini karena kesamaan latar belakang akan mengikat emosi antar individu tersebut. Lalu yang terakhir ada kesamaan sikap. Kesamaan sikap merupakan pengembangan lebih lanjut dari kesamaan latar belakang.
tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama ada tahap pembentukan. Tahap pembentukan dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua ada tahap keributan. Tahap keributan dicirikan oleh konflik di dalam kelompok. Yang ketiga ada tahap penormaan. Tahap penormaan diartikan oleh hubungan kartib dan kekonversifan atau saling tertarik. Yang keempat ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dicirikan oleh pergeseran dari mencoba mengerti dan memahami satu sama lain ke pelaksanaan tugas. Yang kelima ada tahap reses. Tahap reses dicirikan oleh munculnya kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan daripada menyelesaikan tugas. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu bab 5 dinamika kelompok dalam sebuah organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.